Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis anak-anak. Tetap semangat dalam pembelajaran dari rumah. Semoga kita bisa segera masuk sekolah kembali. Oke. Hari ini kita akan belajar subtema 2. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran Abada. Berdoa cukup. Nah, anak-anak sekarang siapkan buku tulis kalian nggih untuk mencatat hal-hal penting. Langsung saja kita masuk ke subtema 2, wujud benda. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang berbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Nah, sekarang kita perhatikan perbedaan dari benda tersebut. Benda itu dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa saja? Yuk kita pelajari bersama di pagi yang cerah ini. Kita masuk ke pembelajaran 1. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Bisa saja meja, kursi itu padat, oli, susu itu cair, oksigen, kemudian asap itu gas. Wujud benda terbagi menjadi 3 ya, padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Sekarang coba kalian amati. Videonya bisa di-pause terlebih dahulu, ataupun kalian mengamati menggunakan buku elektronik yang sudah dibagikan oleh Pak Hoirul. Kita lihat di sini. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita lihat dari atas, ada serbet, panci, daun, kemudian celemek, baju, bandana, dan lain sebagainya. Kemudian ada ketel yang beruap, ada sirup, ada minyak goreng, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian kelompokkan, kalian masukkan mana saja yang termasuk benda padat di garis gambar tersebut, nggih. Mana saja yang termasuk benda cair, dan mana saja yang termasuk ke dalam benda gas dari gambar yang kalian amati tadi. Bisa melalui video ini, bisa melalui media buku elektronik yang sudah dibagikan oleh Pak Hoirul. Setelah tadi melihat gambar yang di rumah Dayu, sekarang tugas kalian adalah menemukan 4 buah benda padat, 4 buah benda cair, dan 4 buah benda gas di sekitar rumah kalian. Oke. Setelah kalian kumpulkan, kalian masukkan ke dalam tabel, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Ingat, ditulis dulu soalnya. Nomor 1, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut apa saja. Dan nomor 2, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Tadi kan Pak Harul nyuruh 4, kalian tuliskan 2 saja. Kemudian nomor 3, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Dan yang nomor 4, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Karena tadi Pak Harul tugasnya masing-masing 4, nah di sini tulis 2 saja tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kalian itu bisa memahami tugas yang diberikan, kemudian bisa memahami materi yang diberikan. Setelah kita bermain dengan wujud benda yang tadi, sekarang kita lanjut nggih. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar, yaitu sepeda motor?
Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, kalian bisa jawab sendiri. Pada hari Ahad, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Kalian lihat, dari rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya adalah 5 km dan 300 meter. Kemudian dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Sedangkan dari rumah nenek ke kebun binatang kalian tinggal tambahkan saja. Caranya satuannya dijadikan meter semua dulu. Yuk kita lanjutkan dulu ya materinya. Nah, ini penjelasan lebih jelasnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km dan 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, kita lihat jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km dan 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita sederhanakan dulu. 5 km itu sama dengan 5000 meter. 300 meternya tetap. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Kemudian jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, kita lihat pertama dulu. 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Jadi totalnya adalah 1 km ditambah 523 meter. Sekarang mari berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Ingat, kalian bisa pause video ini kemudian kalian catat, atau kalian bisa melihat dari buku elektronik yang sudah Pak Ahrul bagikan lewat WhatsApp kemarin. Kita lihat di sini ada 4 pertanyaan. Kita menentukan jaraknya. Yang pertama kita tuliskan kilometer dan meter. Dan yang kedua kita ubah ke meter semua. Rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti berada di bawah, sekolah berada di atasnya. Nah, silakan hitung sendiri. Rumah Udin ke kantor pos. Sama, kantor pos di atasnya rumah Udin. Rumah Siti ke rumah Udin tinggal lurus. Rumah Siti ke pasar tinggal serong. Nah, ini kalian lihat, jika kurang jelas pakai buku elektronik ya, agar lebih jelas lagi. Kemudian nomor 5 adalah rumah Udin ke pasar itu berapa jaraknya. Nah, alat ukur itu ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Kalian perhatikan gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang nomor 1, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, karena itu naik, maka kita kurangi nolnya. Tinggal berapa? Ayo, kalian pasti bisa semua. Kalau 1 km sama dengan 1000 meter, berarti kalau ini 3000 meter itu berapa kilometer? Kemudian kalian lihat berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer. Kemudian yang nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Yang besar dikurangi yang kecil dalam satuan meter. Kemudian kalian coba ubah ke satuan kilometer kalau kalian bisa. Jika tidak, biarkan dalam bentuk meter, tidak apa-apa. Nah, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Udara
berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Kalian bisa menirukan gerakan angin sepoi-sepoi ya. Caranya kalau angin sepoi-sepoi bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergerak dengan hentakan, jadi agak dihentak dengan kuat ke kiri dan kanan. Jika ada angin puting beliung atau gerakan angin puting beliung, kalian coba bergerak dengan cara berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas tadi, kalian sudah dapat membedakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringinya. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jalankan protokol kesehatan 3M. Yang pertama adalah iman, beriman kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. M yang kedua adalah kita aman ketika memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan di setiap waktu, dan tidak menyentuh wajah. M yang ketiga adalah imun. Kita makan makanan yang bergizi, kemudian kita rajin berolahraga. Jadi Pak Horul tetap berpesan juga kepada kalian untuk menjaga sholatnya, kemudian mengajinya dan hafalannya. Pak Horul mohon maaf jika dalam video ini ada kesalahan kata, video yang kurang jelas, video agak berisik, dan lain sebagainya. Pak Horul mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.